Saya tegaskan menjadi pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan Antaranya adalah pasal-pasal yang dinilai peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Sinyal perjuangan telah dikirimkan. Pengkhianatan semakin mengancam. Mana sosok mahasiswa yang dianggap pionir keadilan? Dengan ini, saya, Latifah Ilma Cahyaningrum, dari Prodi Hukum Tata Negara 2B dengan NIM 330302200002, mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk berpartisipasi dalam refleksi penolakan Perpu Cipta Kerja. Akhir-akhir ini satu Indonesia lagi panas-panasnya ngomongin satu masalah yang sama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jalanan rakyat turun demonstrasi di media sosial. Kita perang misi informasi. Dan pastinya di tengah-tengah kekacauan ini, banyak orang jadi bertanya, kenapa sih pemerintah bersikeras untuk menerapkan UU ini? Dan apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? Baik, kalau pemerintah ditanya, pasti satu jawabannya. Untuk Indonesia jadi negara yang lebih maju. Dan pastinya orang-orang sering debat, gimana caranya suatu negara bisa jadi maju. Tapi mungkin ternyata jarang disadari. Sebenarnya kalau kita melihat kemajuan, pasti ada polanya. Polanya adalah pertama-tama usaha orang-orang dimulai dari pertanian, yang dimana ia menutupi suatu kebutuhan dasar hidup. Ada beberapa poin kontroversial UU Cipta Kerja. Yang pertama adalah waktu istirahat dan cuti. Ini juga terkait dalam pasal 79 ayat 2 huruf B, yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja. Selanjutnya adalah upah. Ini adalah salah satu krusial begitu diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam. Yang ketiga ada aturan jam kerja yang dinilai eksploitatif dalam pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003. Sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja, yakni 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara pada UU Cipta Kerja pasal 77 disebutkan bahwa waktu kerja paling lama 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya mengenai penghapusan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskan pasal ini dalam UU Cipta Kerja, maka tidak ada batasan dan aturan sampai kapan seseorang bekerja. Yang kelima, tenaga kerja asing ini yang salah satu yang paling ditantang oleh serikat-serikat pekerja yaitu pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja ini hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari pemerintah pusat. Yang keenam, uang penghargaan masa kerja ini diatur masa kerja 24 tahun. Ini dihapus dan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus poin H. Dalam pasal 156 ayat 3 terkait penghargaan bagian pekerja atau guru yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih. Yang ketujuh, jaminan pensiun ini juga menjadi salah satu yang terkena imbasnya sebab RUU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjaan atau guru dalam program jaminan pensiun. Dan yang terakhir, pesangon. Ini dalam UU Cipta Kerja ini nilai pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lantas, dari mana BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan dana untuk membayar pesangon?
Revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan, sekalipun investor beneran datang, tidak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai, karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukan minimnya investasi, tapi maraknya korupsi. Jadi ya meskipun ribet banget, mau gimana pun Indonesia gak bakal jadi negara maju, kalaupun keterampilan kaum kerjanya yang tidak berkembang. Fakta sedihnya pendidikan Indonesia di tingkat dunia masih sangatlah rendah. PR besar kita adalah majuin pendidikan, cetak generasi emas yang cerdas, terampil, dan punya skill untuk bersaing. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.